menemukan tingkat air kolam di sini mengalami peningkatan yang aneh, dan aliran airnya juga semakin meningkat. Dia memiliki firasat buruk, bergegas mengirim telegram ke pemerintah provinsi, berkata bahwa kota ini akan mengalami banjir yang sangat besar. Tapi ketika sekretaris menyerahkan surat ini kepada pemimpin, Kevin malah berpikir bahwa selama ini tidak hujan selama beberapa bulan dan kekeringan jangka panjang. Dari mana datangnya banjir? Dan ketika wakil kepala pemerintahan provinsi, Mark, melihat nama pengirim telegram itu, dia langsung percaya, karena pengirim ini adalah ahli hidrologi terkenal di negara ini. Dan laporan itu beralasan, sebuah kapal perang tiba tepat di luar perkemahan wanita itu. Jenderal secara pribadi membawa ilmuwan wanita bernama Teresa ini ke kantor pemerintah setempat. Teresa menyampaikan penilaiannya sendiri. Jika aku benar, pusat kota akan kebanjiran. Dapatkah kamu memberiku sebuah solusi yang layak? Aku membutuhkan banyak data darimu. Aku ingin mengetahui aliran dasar sungai, kecepatan aliran air di sungai. Yang paling penting adalah, beri aku peta versi terbaru dan solusi untuk masalah ini. Tapi dia ditolak oleh seorang ahli botak, Marno. Dia sangat yakin bahwa penilaian Teresa tidak berdasar, dan bahkan jika akan banjir, juga tidak akan sebesar yang dikatakannya. Hanya perlu membuka gerbangnya dan keluarkan airnya. Melihat para ahli tidak bisa menerima ini, Teresa hanya bisa mundur sementara. Untuk lebih memverifikasi tebakannya, keesokan harinya, dia mengajak Jenderal Yuan mulai menyelidiki sungai-sungai di kota. Menurut data yang mereka kumpulkan di bawah jembatan, kecepatan aliran air meningkat lagi, dan itu akan menembus ambang pintu. Datang ke bendungan, menemukan bahwa keadaan di sini lebih buruk. Dalam perjalanan pulang, Teresa tiba-tiba meminta Yuan menghentikan mobilnya. Yuan mengira dia akan pergi ke kamar mandi. Tak disangka, dia berlari ke rumah petani di pinggir jalan. Ternyata dia melihat sebatang pohon besar di sini. Daunnya kuning semua di musim panas sekarang ini. Sementara pohon-pohon di sekitarnya baik-baik saja. Dia bergegas bertanya kepada petani tersebut apakah mereka memiliki ruang bawah tanah. Petani itu terkejut ketika mendengarnya, karena ruang bawah tanah di rumahnya sudah lama tidak digunakan. Teresa datang ke ruang bawah tanah. Dia dalam sekejap menemukan pengelupasan dinding di sisi yang berlawanan. Dan jika disentuh, di dalamnya penuh dengan air. Ini membuat petani tersebut merasa semakin aneh. Harus tahu bahwa di sini tidak ada aliran sungai. Tidak ada air tanah di lokasi yang begitu dangkal. Dan Teresa menyadari ada yang tidak beres. Dia bergegas kembali ke kantor pemerintah, beritahu Mark bahwa kota akan kebanjiran. Lebih baik mengevakuasi rumah sakit terlebih dahulu. Tapi Marno merasa ini tidak perlu dilakukan. Berpikir bahwa hanya dengan meledakkan bendungan di anak sungai, maka air akan melewati pusat kota. Kemudian Teresa pun diusir keluar. Dan Teresa juga tidak mengotot dengan mereka. Langsung naik helikopter dan hendak pulang. Ketika dia melintas di atas sebuah sungai, tiba-tiba menemukan peta di tangannya. Berbeda dengan aliran sungai ini. Jadi dia bergegas melihat tahun di peta tersebut. Ternyata peta ini berasal dari 60 tahun yang lalu. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ada masalah dengan penilaiannya sebelumnya. Dan itu lebih serius dari yang dia kira. Dia bergegas menyuruh pilot membalikkan arah. Dia menemui Mark malam-malam, beritahu dia bahwa masalah besar akan terjadi. Karena peta tidak berfungsi, sungai diantaranya sudah dialihkan. Jika saat ini bendungan diledaki, tidak hanya tidak bisa menghindari banjir perkotaan, bahkan akan menjadi lebih serius. Dia meminta Mark untuk segera menyesuaikan rencananya. Mark terkejut ketika mendengar itu. Bergegas menelepon Juan yang sedang melakukan perintah peledakan. Tapi karena sinyalnya kurang bagus, Juan tidak mendengarnya. Di bawah perintahnya, bendungan itu langsung diledakkan.